I'm with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Scarlet Titanic Flame Bear gemetar ketakutan. Itu dilumpuhkan oleh tekanan mengerikan dari harimau bersayap tulang naga. Harimau bersayap tulang naga mengangkat telapak tangannya yang besar dan membanting Scarlet Titanic Flame Bear. Angin bersiul saat berlalu. Energi mengerikan itu menghantam beruang Scarlet Titanic Flame ke tanah. Kakinya yang besar terus-menerus berkedut. Scarlet Titanic Flame Bear ini setara dengan roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat keturunan naga yang sangat baik. Selanjutnya, baik Gubing dan Scarlet Titanic Flame Bear-nya sudah berada di alam tiga nasib. Namun, Scarlet Titanic Flame Bear dihancurkan ke tanah hanya dengan satu serangan dari Dragon Bonnet Winged Tiger. Saat melihat ini, Guya tiba-tiba berdiri. Dengan penglihatannya yang tajam dan persepsinya tentang aura, bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahwa roh iblis keturunan naga Gubei memiliki tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Dia tidak bisa menutupi keheranan di hatinya. Dia mengerti persis apa artinya memiliki roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga. Roh iblis pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga berarti kekuatan pilar puncak. Setelah Gubei tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi eksistensi penting dalam sekte bulu ilahi. Selama bertahun-tahun, klan Gu terus-menerus berburu binatang iblis di dunia luar dan hanya memperoleh dua roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga. Salah satunya telah diberikan kepada Gulan, tapi karena meridiannya telah diblokir, tidak mungkin untuk mengubah pemiliknya. Adapun yang lainnya, itu telah diberikan kepada Gu Heng. Namun, bakat Gu Heng selalu kalah dengan Gulan. Tapi sekarang, roh iblis pertumbuhan tingkat dewa keturunan naga lain telah muncul di klan Gu. Dari mana Gubei mendapatkan roh iblis itu? Dalam keadaan normal, roh iblis tingkat itu hanya dapat ditemukan di tangan beberapa keluarga besar. Mereka terlalu sulit untuk ditemukan. Anda harus membunuh ribuan atau bahkan puluhan ribu roh iblis untuk menemukan satu roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa dengan garis keturunan naga. Adapun tingkat pertumbuhan tingkat dewa, itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Bahkan dengan seluruh keluarga berburu tanpa henti, klan Gu akan beruntung menemukannya setelah beberapa tahun. Namun, Gubei benar-benar mendapat roh iblis pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga. Meskipun Guya tidak tahu dari mana Gubei mendapatkannya, dia yakin akan satu hal. Dengan roh iblis yang gitu kuat, Gubei pasti akan menjadi orang kedua di bawah klan Gu. Selanjutnya, posisi penerus pertama juga akan dipertimbangkan kembali. Roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat keturunan naga sangat langka. Namun, seseorang dengan keberuntungan yang menantang surga mungkin bisa mendapatkannya dari berburu binatang iblis keturunan naga. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu dengan probabilitas rendah. Tidak masalah dari mana Gubei mendapatkannya. Poin penting adalah bahwa anggota berbakat dari generasi muda telah muncul di dalam klan Gu. Hal ini akan mengguncang seluruh keluarga. Gu Heng menonton dari pinggir lapangan dengan keterkejutan yang tak terkendali. Gubei benar-benar mendapatkan roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga. Tiba-tiba, Gu Heng merasa posisinya sendiri menjadi tidak stabil. Selama ini, Gu Heng tidak pernah menempatkan Gubei dengan sangat penting, tapi sekarang, Gubei benar-benar menjadi ancaman besar. Kakak dan adik ini, yang satu lumpuh dan masih belum pasrah dengan kenyataan. Sekarang yang lain ingin keluar dan bertarung. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Gu Heng. Karena Gubei muncul dengan maksud untuk memperebutkan posisi, maka dia harus memiliki kepercayaan diri tertentu. Karena itu masalahnya, maka aku akan bermain denganmu. Gu Heng tahu bahwa mencoba meracuni Gubei pasti tidak akan berhasil lagi. Pertama, Gubei pasti akan berhati-hati. Kedua, jika meridian saudara perempuan dan laki-laki mereka tersumbat, itu akan mulai berbau amis. Keluarga akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Jika itu terjadi, maka Gu Heng pasti akan dicurigai dan itu akan mempengaruhi gengsinya di dalam keluarga. Dia harus memikirkan cara lain untuk mencegah Gubei tumbuh dewasa. Jika Gubei bermaksud untuk memperjuangkan posisinya, maka Gubei pasti harus membangun kekuatannya sendiri di dunia luar.
Di luar sana, Gu Heng pasti tidak akan memberi Gu Bei sedikit pun kesempatan. Gulan, yang sedang duduk di kursinya, mengalihkan pandangannya ke arah Gu Heng. Ekspresinya tetap tenang, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Gu Heng tidak akan pernah berharap bahwa Gulan sudah pulih sepenuhnya. Lawannya bukanlah Gu Bei saja, itu mereka berdua bersama. Gu Bing, yang merupakan tiga nasib, juga kalah. Semua orang di sekitar melihat ke arah Guya, penasaran untuk melihat apakah Guya akan mengirim orang lain untuk menguji Gu Bei. Guya melambaikan tangannya sambil tertawa, ujian Gu Bei akan berakhir di sini. Kami akan menjadi tuan rumah pertemuan mendesak para tetua sekarang. Semua klan dari klan Gu, dengarkan. Gu Bei akan menjadi salah satu calon penerus klan Gu. Mengenai susunan penerus, kami akan memutuskannya nanti. Gu Heng berdiri sambil tertawa, selamat kepada sepupu muda Gu Bei karena telah mendapatkan roh iblis pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga dan menjadi salah satu penerus juga. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi. Sepupu muda Gu Bei memang memberi kami kejutan besar. Mendengar kata-kata Guya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi di antara mereka sendiri. Harimau bersayap tulang naga Gu Bei adalah roh iblis pertumbuhan tingkat dewa. Dari mana roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga berasal? Aku tidak pernah membayangkan bahwa klan Gu kami akan memiliki jenius lain yang telah terintegrasi dengan roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga. Meskipun kultivasinya tidak dapat menandingi penerus lainnya, dengan roh iblis pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga, dia mungkin bisa menjadi penerus garis kedua. Penerus kedua inline, mungkin terkesiap Gu Bei. Lagi pula, di dalam seluruh klan Gu, hanya ada 2 orang dari generasi muda yang terintegrasi dengan roh iblis tingkat seperti itu. Sangat cepat, berita itu menyebar. Gu Bei telah terintegrasi dengan roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga dan menjadi salah satu penerusnya. Berita itu menyebar gitu jauh sehingga bahkan keluarga lain juga disadarkan. Beberapa tertekan karena kekuatan klan Gu telah tumbuh kembali. Sementara yang lain senang bahwa jenius lain telah muncul di sekte bulu ilahi. Gu Bei dan Gu Heng saling memandang saat semangat juang mereka mulai membara di mata mereka. Keduanya pasti akan memperebutkan posisi penerus klan Gu. Klan Gu. Guya dan para tetua lainnya bergegas kembali ke halaman keluarga dan segera meluncurkan pertemuan tetua. Lusinan tetua duduk di aula klan Gu. Patriark klan Gu saat ini, Gu Tianlong, duduk di depan. Tatapan Gu Tianlong melewati para tetua saat dia bertanya, mengenai masalah ini dengan Gu Bei, apa pendapatmu? Kita harus menyelidiki secara menyeluruh bagaimana Gu Bei memperoleh roh iblis pertumbuhan tingkat dewa keturunan naga. Tetua ketiga berbicara dengan suara serius saat dia melanjutkan, selanjutnya, dia telah melanggar aturan keluarga dengan berintegrasi dengan roh iblis pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga tanpa memberitahu klan. Dia harus disiplin. Jika tidak, orang akan mulai mengikuti jejaknya dan berintegrasi dengan roh iblis segera setelah mereka mendapatkannya. Bukankah itu akan merusak aturan keluarga? Guya tersenyum ringan saat sinar cahaya cemerlang melintas di matanya. Penatua ketiga, kamu akan mendisiplinkan seorang jenius yang telah terintegrasi dengan roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga. Meridian Gulan sudah tersumbat. Sebagai kakaknya, dia juga cukup menderita. Lebih jauh lagi, dia telah bertahan dan tidak menonjolkan diri. Pada akhirnya, dia membuat kami semua kagum dengan satu prestasi brilian. Bukankah terlalu menyedihkan untuk menghukumnya lebih jauh? Namun, itu adalah fakta bahwa Gu Bei melanggar aturan keluarga. Ada banyak yang telah melanggar aturan keluarga. Guya menatap Guyu saat rasa dingin melintas di matanya. Gu Heng juga salah satunya. Alis Guyu berkedut saat dia bertanya, aturan apa yang telah dilanggar Gu Heng? Jika Anda tidak ingin ada yang tahu, maka jangan lakukan itu. Penatua ketiga, apakah Anda ingin saya terus berbicara? Guya melirik Guyu dengan mata sipit. Guyu membuka mulutnya, tapi pada akhirnya tetap diam, merasa tertekan di dalam hatinya. Bisakah Guya menemukan kebenaran bahwa Gu Heng telah meracuni Gulan? Semua tetua mulai berdiskusi saat Gu Tianlong tetap diam dan merenung untuk waktu yang lama. Akhirnya, salah satu tetua menoleh ke Gu Tianlong dan berkata, mengenai masalah ini, mengapa Patriark tidak membuat keputusan?
Menurut pendapat saya, anak ini, Gu Bei, tampaknya tidak berguna di permukaan. Namun kenyataannya, dia telah bekerja keras di belakang layar. Ditambah fakta bahwa dia terintegrasi dengan roh iblis pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga, dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi penerus garis kedua. Saya setuju. Dengan sangat cepat, lebih dari separuh tetua setuju agar Gu Bei menjadi penerus garis kedua. Semua orang memandang Gu Tianlong, karena keputusan akhir masih miliknya. Gu Tianlong berkata dengan tenang dengan suara yang dalam, saya telah memutuskan untuk menjadikan Gu Bei sebagai penerus lini pertama. Apa pendapatmu? Setengah dari para tetua langsung tercengang mendengar kata-kata itu. Menjadikan Gu Bei sebagai penerus lini kedua sudah cukup mengejutkan, namun, Gu Tianlong sebenarnya ingin menempatkan Gu Bei sebagai penerus lini pertama. Apa yang sedang terjadi? Patriark, kultivasi Gu Bei masih belum mencukupi, dia juga belum membangun kekuatannya sendiri di dunia luar. Jika kita menetapkannya sebagai penerus pertama klan Gu, bukankah itu tampak terlalu terburu-buru? Tetua ketiga, Gu Yu segera berkata sambil berdiri. Gu Tianlong melirik Gu Yu. Suaranya mengandung sedikit ketajaman saat dia menjawab, karakter Gu Heng tidak terhormat. Meskipun kekuatan dan bakatnya memuaskan, dia masih belum memenuhi syarat untuk menjadi penerus lini pertama. Untuk saat ini, dia akan menjadi penerus baris kedua dan kami akan mengamatinya. Setelah mendengar kata-kata Gu Tianlong, Gu Yu tidak lagi berani membantah. Dia duduk, merasa sedih. Para tetua lainnya juga berdiskusi dengan suara lembut. Seharusnya ada alasan mengapa Patriark membuat keputusan ini. Gu Tianlong mengatakan bahwa karakter Gu Heng tidak terhormat, tapi mereka tidak dapat melihat masalah dalam penampilan Gu Heng yang biasa. Namun, menghubungkannya dengan meridian bulan telah tersumbat dan bahwa Gu Bei sebenarnya telah menyembunyikan bakatnya selama bertahun-tahun. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyatukan dua dan dua. Saya setuju dengan keputusan Patriark. Saya setuju dengan keputusan Patriark juga. Dalam sekejap, 90% dari para tetua setuju. Karena kekuatan Gu Bei saat ini masih belum mencukupi, dia hanya akan menjadi penerus lini pertama dalam nama saja. Tidak ada salahnya memberi Gu Bei gelar karena itu juga bisa dianggap sebagai semacam kompensasi atas penderitaannya selama bertahun-tahun. Gu Heng mengira itu adalah rahasia bahwa dia telah meracuni Gulan dan menyumbat meridiannya. Namun, Gu Tianlong dan anak buahnya sudah menyelidiki kebenaran sampai akhir. Namun, mereka menghadapi masalah. Sekarang Gulan keluar dari gambar, Gu Heng tersisa sebagai satu-satunya di antara generasi muda yang memiliki roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga. Dia adalah satu-satunya penerus yang memenuhi syarat. Jika masalah ini terungkap, maka prestise Gu Heng dalam klan akan benar-benar hilang. Jika klan Gu tidak dapat menemukan seseorang untuk menggantikan Gu Heng, maka penurunan klan tidak dapat dihindari. Lagi pula, roh iblis pertumbuhan tingkat dewa tidak mudah ditemukan. Gu Tianlong dan yang lainnya merasa bersyukur. Ketika Gu Bei akhirnya mengungkapkan dirinya, dia sudah mengembangkan niat pedang dan memiliki roh iblis pertumbuhan tingkat dewa. Kekhawatiran mereka sebelumnya terpecahkan. Pertama, mereka akan menyingkirkan Gu Heng dari posisinya sebagai penerus lini pertama untuk mengalahkannya sedikit. Kalau tidak, Gu Heng mungkin benar-benar mulai mengambil tindakan sendiri. Pertemuan itu berakhir. Beberapa jam kemudian, keputusan para tetua diumumkan di seluruh klan Gu. Semua klan Gu tercengang. Mereka awalnya berpikir bahwa Gu Bei hanya akan dipromosikan ke posisi penerus garis kedua. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Gu Bei akan dipindahkan ke kursi penerus baris pertama. Banyak klan tidak dapat mencerna berita ini untuk beberapa waktu. Mereka semua samar-samar merasakan ada sesuatu yang terjadi, tapi tidak ada yang berani mengatakan sesuatu dengan keras. Bagaimanapun, masalah ini bisa dianggap sebagai skandal keluarga. Siapa yang mengira bahwa Patriark akan membuat keputusan gitu cepat? Berita itu kembali ke bidang bela diri. Gu Heng merasa murung ketika Guya dan para tetua lainnya pergi beberapa waktu lalu. Namun, dia tidak terlalu terpaku pada hal itu. Dia berpikir bahwa Patriark hanya akan mengatur Gu Bei sebagai penerus garis kedua. Dia yakin posisinya sebagai First in Line masih akan sangat stabil. Namun, ketika dia menerima berita itu, dia tidak lagi bisa tetap tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa klan Gu akan menghapusnya dari penerus lini pertama.
Bagaimanapun, Gubei masih belum membentuk kekuatan apapun di dunia luar. Bagaimana Gubei bisa memenuhi syarat? Gu Heng sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Darahnya melonjak. Dia ingin menemukan patriark dan menuntut alasan. Namun, rasionalitasnya kembali setelah beberapa saat. Tampaknya patriark tahu sesuatu, jadi dia mencoba memberi Gu Heng beberapa kemunduran. Gu Heng merasa lebih sedih dan menatap Gubei yang jauh. Anak itu pasti merasa sangat bangga sekarang. Gu Heng menjadi penerus garis kedua. Terus, Gu Heng menyipitkan matanya. Saat itu, orang itu telah membantunya menarik Gulan turun dari posisinya. Dia kemungkinan besar akan membantunya lagi. Tidak mungkin bagi Gubei untuk bangkit. Nili dan kelompoknya sedang mengobrol di antara mereka sendiri. Saya tidak pernah membayangkan bahwa patriark benar-benar akan menjadikan saya penerus lini pertama. Gubei tercengang dalam hatinya. Dia menunjukkan senyum dan berkata dengan narsisme, mungkinkah patriark telah memperhatikan bahwa aku jenius 1 dari 10.000? Bahwa aku satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan klan Gu. Nili tidak bisa membantu memutar matanya pada kata-kata Gubei. Kau terlalu banyak berpikir. Itu sekunder bahwa patriark melakukan sesuatu untuk mendukung Anda, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, tidak perlu membuat Anda menjadi yang pertama dalam sekali jalan. Dia mungkin melakukannya untuk membuat Gu Heng mundur. Patriark mungkin tahu tentang masalah antara Gu Heng dan adikmu. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena itu membuat Gu Heng sebagai satu-satunya yang memiliki roh iblis keturunan naga tingkat dewa. Tapi sekarang setelah Anda menjadikan diri Anda yang kedua, mereka khawatir Gu Heng mungkin mencoba mengulanginya. Itu sebabnya mereka membuat Gu Heng mundur, jadi mereka bisa menahannya. Gubei tersenyum, Gu Heng pantas mendapatkannya. Sekarang setelah kursi penerus lini pertama bukan lagi miliknya, dia mungkin akan tertekan untuk beberapa waktu. Gulan menatap Gubei dan berkata, meskipun Gu Heng tidak bisa mempertahankan posisi penerusnya, dia telah membangun kekuatan yang kuat di dunia luar. Anda tidak memilikinya. Ketika saatnya tiba untuk pemilihan akhir patriark, Gu Heng masih akan mengambil yang pertama karena kursi patriark pasti tidak akan diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki dasar. Kata-kata Gulan dimaksudkan untuk memperingatkan Gubei agar tidak berpuas diri setelah menjadi penerus pertama. Gubei mengangguk. Saya mengerti, kakak penatua. Meskipun mereka sudah punya modal untuk melawan Gu Heng, itu masih terlalu dangkal. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pijakan yang kokoh adalah dengan membangun kekuatan mereka sendiri di dunia luar. Saat ini, Gubei sedikit bersemangat di dalam hatinya. Nili, Xiaoning, Xiaoyu, bersama dengan Gubei dan Gulan, pergi menonton pertandingan lainnya. Gu Heng menatap Nili dan kelompoknya saat mereka pergi. Ketika dia melihat sosok Nili, ekspresinya berubah cemberut. Anak itu menolak bersulang dan harus dipaksa. Maka jadilah itu. Dia sudah bersama dengan Gubei dan Gulan untuk sementara waktu sekarang. Meskipun tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun pada Gubei dan Gulan untuk saat ini, berurusan dengan Nili akan mudah. Gu Heng dengan dingin mendengus, ayo pergi. Dia memimpin sekelompok orang dan pergi. Nili, matahari akan segera terbit dan aku harus kembali ke sekte catatan surgawi dengan suster junior dan senior. Xiaoning mengangkat kepalanya dan menatap Nili saat air mata berkedip di matanya. Dia tidak tahan memikirkan untuk meninggalkannya. Baik, ingatlah untuk menjaga dirimu baik-baik di sekte catatan surgawi. Nili menepuk bahunya dan memberinya senyum kecil. Meskipun dia merasakan kesedihan berpisah di dalam hatinya, setelah mengalami hidup yang panjang tanpa akhir itu, dia belajar untuk melihat sesuatu dengan lebih lembut. Xiaoning menatap Nili, berjinjit, dan mencium pipinya. Wajahnya memanas. Saat dia hendak berbalik dan berlari, Nili menariknya kembali. Dia memberikan cincin interspatial padanya. Di dalamnya ada beberapa batu spiritual dan hal-hal seperti roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan yang luar biasa. Bawa mereka bersamamu dan pisahkan. Xiaoning mencium Nili dan merasa malu setengah mati. Namun, dia ditarik kembali oleh Nili. Oh benar, aku juga telah menulis beberapa kata dan meletakkannya di dalam. Jika ada yang kurang, beritahu saya sekarang. Nili memegang tangan Xiaoning. Dia harus mengakui bahwa tangannya sangat halus dan lembut. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat betapa malunya dia.
Wajah Xiao Ning mendidih dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menginjak kakinya. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi sekarang. Xiao Ning merasa malu setengah mati. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap matanya. Millie tidak bisa menahan senyum saat melihat dia pergi. Hati seorang gadis seperti sepotong batu giok yang tidak diukir, murni dan sangat indah. Baik Ziyun dan Ning adalah orang-orang yang dia akan menyerahkan hidupnya untuk dilindungi. Murid-murid catatan surgawi dan sekte Skiblaze berkumpul bersama. Xiao Ning melambai ke Nili dari jauh. Mingyu Wuchuang mau tidak mau melirik Nili sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Ning dengan senyum tenang. Sepertinya Nili dan Xiao Ning memiliki hubungan yang cukup baik. Yan yang berjalan ke Nili dan ringan tersenyum. Junior Brother Nili, sayang sekali waktunya terbatas dan aku tidak bisa mengobrol denganmu. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, atau Anda datang ke Sekte Skiblaze, tolong temukan saya kapan saja. Kita bisa mengobrol menyenangkan sepuasnya. Banyak terima kasih kepada kakak senior Yan Yang. Ketika kesempatan seperti itu muncul dengan sendirinya, aku pasti akan mengunjungimu. Kata Nili dengan tangan ditangkupkan. Terlepas dari apapun, membangun hubungan yang baik dengan Master Sekte masa depan dari Sekte Skiblaze akan menjadi langkah yang tepat. Yan yang tidak sesulit untuk didekati seperti yang dikatakan rumor. Apa yang Nili tidak tahu adalah bahwa Yan yang tidak peduli dengan orang biasa, atau bahkan orang seperti Long Tianming. Namun, Yan yang telah melihat Nili dalam cahaya baru. Para murid dari Sekte Skiblaze semua melihat bagaimana sopan Yan yang bertindak terhadap Nili. Mereka mencatat dan mengukir profil Nili ke dalam pikiran mereka. Jika salah satu dari mereka bertemu Nili di masa depan, mereka pasti tidak akan menimbulkan konflik dengan dia. Itu akan menjadi kepentingan terbaik mereka untuk membuat segalanya lebih nyaman bagi Nili juga. Lagi pula, dia adalah seseorang yang dianggap penting oleh Putra Suci. Bahkan Putra Suci telah mengakui Nili. Jika orang biasa memprovokasi Nili, mereka pasti akan menerima pelajaran menyedihkan dari Putra Suci. Di Sekte Skiblaze, Yan yang memiliki posisi yang luar biasa. Kalau gitu aku akan pergi duluan dan pergi. Yan yang mengangguk sebelum dia memimpin murid-murid Sekte Skiblaze dan pergi. Saat Yesuan pergi dengan Yan Yang, dia memberi Nili tatapan dingin terakhir. Fakta bahwa Xiao Ning dan Nili menghabiskan malam bersama meninggalkan ikatan yang erat di hatinya. Yesuan bahkan lebih kesal dengan fakta bahwa dia sendiri tidak bisa melakukan apapun pada Nili, dia hanya bisa diam-diam berharap bahwa Murong Yu akan mengurusnya untuknya. Lu Piao dan Xiao Sui juga saling mengucapkan selamat tinggal. Murid-murid dari dua sekte besar. Nili menyaksikan Xiao Ning melambaikan tangan kecilnya saat dia menghilang ke kejauhan. Xiao Yu tidak bisa menahan nafas saat dia melihat Nili dan Xiao Ning saling mengucapkan selamat tinggal. Memang, keduanya menjadi pasangan yang serasi. Dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah mengirim Xiao Ning pergi, Nili menarik kembali tatapannya. Demi Ziyun, Ning klannya, dan teman-teman dan saudara-saudaranya, Nili tahu bahwa dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dia harus mencapai alam 2 tingkat sehingga dia bisa menuju ke dunia luar, membangun kekuatannya sendiri, dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan posisi di dalam sekte bulu ilahi. Bersama dengan Xiao Yu dan Lu Piao, mereka kembali ke halaman. Nili segera memasuki lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan untuk berkultivasi. Beberapa jam kemudian auranya tiba-tiba meledak saat jiwa nasib kedua perlahan terbentuk di ranah jiwanya. Di luar dugaannya, jiwa takdir kedua ini sebenarnya berwarna biru. Satu merah dan satu biru. Dia tertegun karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jiwa nasib orang biasa seharusnya tidak berwarna. Nili membuka matanya dari kondisi kultivasinya. Segala sesuatu yang lain adalah untuk harapannya. Dengan menggunakan lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan sebagai katalis, dia hanya membutuhkan beberapa jam untuk menyelesaikan peringkatnya. Namun, dia bingung dengan keadaan setelahnya. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, Nili memutuskan bahwa tidak ada gunanya memikirkannya. Nili selesai mengkonsolidasikan kultivasinya, lalu beralih ke Yuyan dan Jindan yang sedang berkultivasi.
Kedua kultivasi mereka telah meningkat pesat dibandingkan sebelum memasuki lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan. Setelah Nili selesai berkultivasi, dia melakukan perjalanan ke Aula Jiwa dan menempatkan jiwa takdirnya di dalam. Sekarang dia akhirnya mencapai alam dua nasib, dia akhirnya bisa ke dunia luar. Bagian terbaik dari pertunjukan akan segera dimulai. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.